Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 8 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam,
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bunda Maria Penuh Rahmat. Saudara-saudari terkasih, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Ini adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Perayaan ini mengandung makna bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat luhur. Malaikat memberi salam kepada Maria sebagai penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka Maria dapat memberikan persetujuan imannya kepada penyataan panggilannya, bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mengingatkan akan panggilan untuk menjadi kudus. Bagi Rasul Paulus, di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih yakni Tuhan Yesus Kristus, Allah juga telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Ini adalah kehendaknya bagi kita semua. Perkataan Rasul Paulus ini sangat menguatkan kita semua. Bunda Maria berada di depan dan menjadi model kekudusan. Ia terberkati dan dikandung tanpa noda karena jasa Yesus Kristus putranya. Kita mengikuti Bunda Maria untuk merasakan kekudusan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan Injil kita hari ini, kita menjadi semakin percaya pada rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita semua.
Ia mengutus malaikat Gabriel untuk membawa kabar sukacita kepada Bunda Maria, untuk menjadi ibu bagi Yesus penebus kita. Malaikat menyalami Bunda Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai dan memperkaya Bunda Maria dengan anugerah-anugerah istimewa sehingga disapa penuh rahmat. Modal yang dimiliki oleh Bunda Maria adalah iman dan ketaatannya. Mengenai iman dan ketaatan Bunda Maria, Santo Ireneus berkata, Hawa dengan ketidaktaatannya karena berdosa mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Maria dengan ketaatannya tanpa dosa mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Tentang iman, Tuhan Allah menganugerahkannya kepada Bunda Maria. Ia menerimanya dan mengembangkannya sepanjang hidupnya. Ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, ia juga merasa ragu-ragu. Malaikat Tuhan meneguhkannya dengan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ketika ia juga berjumpa dengan Elisabet, sanaknya, berkatalah Elisabet kepada Maria, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Semua peristiwa Tuhan Yesus selalu diterima Bunda Maria dengan iman, dan ia menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Bagaimana dengan ketaatan Bunda Maria? Tentang ketaatannya, iman yang dianugerahkan Tuhan Allah kepadanya dengan cuma-cuma membantu Bunda Maria untuk taat dan menerima seluruh kehendak Allah di dalam dirinya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kesediaan Bunda Maria merupakan tanda ketaatannya yang luhur kepada Allah. Ketaatan Bunda Maria merupakan tanda kekudusannya di hadirat Allah. Oleh karena itu, marilah kita menaruh rasa hormat dan kasih kita kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dia ibu Tuhan Yesus, dia ibu kita, dan ibu semua yang hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.